bakteri Leptospira. Leptospira. Ya, Bentuknya jadi penyakit spiral. yang sebenarnya sudah ada, tapi begitu dia ada kasus, nah kelihatannya kayak KLB atau kejadian luar biasa. Padahal lama ya. Penyakit leptospirosis ini bisa sembuh sendiri enggak? Pelacakan, kita mencari tikus yang ada di wilayah kita tuh benar-benar membawa lepto atau enggak ya. Di sana. Ya, kali ini saya bersama Dokter Vita dari Puskesmas Kepanjen Kidul. Dokter umum apa? Iya, betul. Oh, dokter umum. Betul. Sudah di Puskesmas berapa tahun? Saya sejak CPNS Pak, kebetulan 2015. 2015. Jadi hampir 7 tahun. 7 tahun. Oke. Senior aku 2014. Oh. Ya, topik kali ini membahas tentang leptospirosis. Leptospirosis ini saya juga enggak tahu apa ini. Masyarakat pun juga enggak paham, tapi ternyata sudah ada kasus di Kecamatan Kepanjen Kidul. Iya, Nah, betul. itu. Boleh dijelaskan, Dok? Iya. Leptospirosis itu apa? Leptospirosis itu penyakit yang disebabkan akibat hewan ya Pak ya. Hewan. Jadi ditularkan melalui vektor tikus. Tikus. Ya. Jadi tikus itu karier atau pembawa penyakit, kemudian penularannya melalui air seninya atau kencingnya. Kemudian ditularkan melalui manusia maupun hewan yang lainnya juga bisa. Oh, bisa. Ya. Penularannya lewat media? Jadi air seninya tikus yang Iya. karier itu tadi itu bisa melalui tanah maupun air. Nah, menularnya lewat manusia lewat apa? Yaitu yang pertama lewat luka, kemudian selain luka yang terbuka juga luka lecet, sama yang satunya melalui mukosa. Mukosa itu adalah selaput lendir, misalkan bibir, mata, hidung, seperti itu. Jadi contohnya ya Pak ya ini ya, misalkan seseorang itu ternyata ada infeksi di kaki, misalkan dia kena jamur atau ada kalau ibu-ibu biasanya kakinya pecah-pecah. Nah, itu jalan-jalan di area yang tanahnya agak lembab misalkan, atau dia main di area kubangan air yang kebetulan tempat itu pernah dipipisi oleh tikus yang terinfeksi. Nah, penularannya melalui seperti itu. Ya. Apa cuma tikus saja itu? Untuk leptospirosis itu agennya adalah tikus saja. Tikus. Ya. Tapi tidak semua tikus terinfeksi loh ya? Betul sekali. Oh, jadi kalau apa namanya seperti kita tahu tikus yang ada di rumah kayaknya ya cukup banyak ya Pak ya. Maksudnya tapi tidak semua tikus itu tuh membawa kuman itu ya. Leptospirosis, betul. Oh gitu. Terus penyakitnya seperti itu dari bakteri ya? Betul. Namanya adalah bakteri Leptospira. Leptospira. Ya. Bentuknya spiral berarti spiral. Kira-kira seperti itu Pak. spiral. Sekarang jenenge ya spiral. Oh, dari bakteri. Iya. Jadi itu bakterinya itu menginfeksi hewannya. Betul. Masuk di ginjalnya ya? Ya, betul. Ginjal terus berkontaminasi dengan air seni atau darahnya ya? Iya, air seni. Air seni, darah enggak? Betul. Jadi misalkan tikusnya mati, kan darah biasanya kan ada di jalan-jalan itu kalau orang tikus mati di gua ning gini tengah jalan. Nggih, mboten, tapi Mboten, itu nggih? tidak menularkan melalui darah. Darah enggak ya? Mboten. Tapi ya gila nih tikus. Iya. Oh gitu, enggak darah enggak ya berarti Enggak. air seni saja. Air seni, betul. Oh iya. Terus kalau orang sudah terinfeksi, kalau orang yang sudah terinfeksi Leptospira, gejalanya variatif ya Pak ya. Okay. Itu kenapa penyakit leptospirosis ini bisa dibilang adalah new re-emerging disease. Jadi penyakit yang sebenarnya sudah ada, tapi begitu dia ada kasus, nah kelihatannya kayak KLB atau kejadian luar biasa. Padahal lama ya? Padahal sebenarnya mungkin yang terinfeksi Leptospira itu juga ada dan
cukup banyak, tapi tidak terdiagnosa. Hmm. Karena apa? Untuk mengenali penyakit ini cukup sulit, nggih. Nggih. Penyakitnya itu hampir mirip-mirip dengan penyakit yang lain. Gejalanya apa saja? Yang pertama adalah gejalanya mirip dengan gejala flu, Pak. Kalau yang gejala ringannya seperti itu. Jadi demam, kemudian nyeri otot. Nah, kalau misalkan dia berobat ke puskesmas Iya. atau ke dokter praktek pribadi, mungkin dikiranya hanya penyakit flu Flu biasa. biasa. Karena sampai sejauh ini nggih di puskesmas kami juga belum ada tes khusus untuk leptospira ini. Tes. Iya, Tesnya tes ada tes darah. darah. Ya, Yang Dengan- kayak tes itu antigen itu. Bukan? betul. Oh, itu. Namanya RDT atau Rapid RDT. Diagnostic Test. Oh, Itu gitu. pakai darah, betul Pak. Hmm. Karena tidak dites, jadi akhirnya penyakitnya dianggap bukan leptospirosis, padahal hasilnya banyak. Oleh karena itu tadi sering dianggap sebagai penyakit yang new re-emerging, akhirnya penyakit yang seolah-olah ketika ada kasus, wah baru muncul, kemudian menjadi kejadian luar biasa. Gitu. Jadi ya, dokter pun kalau orang datang dengan gejala yang flu gitu ya dikira flu ya. Kami kan berdasarkan pemeriksaan anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Nah, kalau misalkan karena mirip itu tadi dan mirip. tidak ada, kalau ini kan diagnosa pastinya ya dari pemeriksaan RDT tadi, Pak. Hampir sama seperti COVID mungkin ya. Ada namanya Rapid Diagnostic Test, ada namanya PCR. PCR. Ya. Jadi diagnosa pastinya dari pemeriksaan darah itu tadi. Apabila tidak ada itu, ya kami memeriksanya hanya dari anamnesa dan pemeriksaan fisik di mana mirip sekali dengan penyakit yang Oh lain. gitu. Mungkin juga ada pemeriksaan darah yang diperlukan Pak ketika ada pasien demam lebih dari 3 hari, kemudian dia mungkin sudah beli obat di apotek dan sebagainya belum sembuh, itu biasanya kita periksakan lab. Seringkali darah lengkap ataupun kalau curiga ke arah demam berdarah ataupun tipes ya kita periksakan yang sesuai. Tapi kebetulan untuk pemeriksaan lepto ini belum ada. Belum ada Ya, di jadi sini. terlewat kadang-kadang seperti gitu. itu. Oke. Tapi ini jujur, penyakit leptospirosis ini bisa sembuh sendiri enggak? Kalau sembuh sendiri karena bakteri ya Pak ya. Saya kira kok tidak seperti penyakit yang disebabkan oleh virus. Mungkin kalau COVID gejala ringan atau tanpa gejala sembuh sendiri bisa Pak. Kuncinya kalau seperti COVID itu kan adalah isolasi. Ya. Karena penyebabnya adalah virus. Tapi kalau lepto ini harus mendapatkan antibiotik. Antibiotik. Ya, antibiotiknya pun sebenarnya simpel dan ada di layanan kesehatan primer. Untuk lini pertamanya memakai doksisiklin. Tapi kalau itu kita belum punya ya Pak memang ya. Tapi untuk lini keduanya bisa dengan amoksisilin. Amoxicillin. Betul. Dengan dosis seperti untuk mengobati penyakit biasa 3 kali 500. Cuma pembeliannya selama 1 minggu. Oh, 1 minggu. Ya. Tapi kalau untuk kasus yang ringan misalkan seperti faringitis, maksud saya nyeri tenggorokan dan sebagainya itu kadang 3 hari cukup. Tapi kalau khusus untuk leptospirosis selama 1 minggu. betul. Terus Jadi tidak bisa sembuh sendiri. oh, biasanya kalau flu orang yang kayak saya kalau kena flu kan ya biasa minum obat itu sembuh gitu. Ya enggak tahu itu flu apa COVID apa itu tadi sama-sama soalnya. Karena kalau menyerang Penyebabnya sama virusnya ya Pak iya, ya. kalau apa itu namanya kalau menyerang antibodi kan pasti ya gejalanya ya pertama ya flu, demam gitu ya. Terus boleh cerita sedikit yang kasus di Panjen Kidul itu? Oh iya. Satu. Ini kami juga mau sharing ya dari puskesmas untuk masyarakat supaya tahu juga. Kebetulan di wilayah kita itu memang ada 1 kasus Yang terdeteksi. Yang terdeteksi leptospirosis, betul. Jadi pasien ini ada keluhan demam kurang lebih selama 1 minggu, kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit swasta di Kota Blitar. Biasa ya Pak ya, karena sekarang masih pandemi ya, belum endemi ya. Iya. Masih pandemi, ngamar atau MRS itu kemudian diperiksa COVID-nya. COVID. Kebetulan yang bersangkutan juga positif COVID. Positif. Betul. Nah, tapi dari perawatan di rumah sakit swasta tersebut ternyata
ada ditemukan gejala mengarah ke leptospirosis. Kalau gejala ringan tadi hanya seperti flu ya Pak ya. Tapi kalau gejala berat itu ditemukan ikterik atau kuning. Kuning hepatitis. Ya seperti hepatitis. Jadi bola matanya terlihat kuning, kulitnya juga terlihat kuning. Dari pemeriksaan darah ternyata ditemukan ada gangguan di ginjal. Nah kalau ciri khasnya leptospirosis yang berat seperti itu. Jadi ada gangguan ginjal, ada kuning. Akhirnya pasien dikonsulkan kepada rumah sakit yang lebih tinggi, yaitu ya kalau di kita adalah rumah sakit Mardiwaluyo. Di Mardiwaluyo kasus ini dilaporkan, akhirnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan RDT tadi. Ya, diperiksa IgM IgG jebret, ternyata hasilnya adalah positif. Karena pasien datang dengan gejala berat dan kebetulan ada penyulit nggih Pak nggih, yaitu kena COVID juga, akhirnya pasien meninggal. Ya. Kemudian kasus ini laporannya sampai kepada kami di Puskesmas, akhirnya kami tindak lanjuti dengan laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dari provinsi kebetulan sudah lama ya Pak ya, memang tidak ada laporan lepto karena ya itu tadi pencariannya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tentu saja sulit ya bagi kami tenaga kesehatan. Akhirnya tidak ada laporan sampai akhirnya ada laporan ini. Mereka excited, akhirnya ingin menindaklanjuti langsung ke wilayah lokasinya. Betul, akhirnya pada tanggal 5 April kemarin, bulan ini juga Pak, itu Provinsi Rawuh kita melaksanakan istilahnya apa ya, pelacakan. Kita mencari tikus yang ada di wilayah kita tuh benar-benar membawa lepto atau enggak ya. Akhirnya di sana? Di rumah, di dekat rumahnya almarhum. Betul. Kebetulan wilayahnya kalau boleh saya sebut wilayah Bendo. Ya. Akhirnya kita datang tanggal 5 itu kita pasang perangkap tikus. Ada 50 perangkap tikus ya Pak ya. Dapat semua itu 50. Kebetulan dapat sekitar 7. Ya, 7 dibanding 50 berarti lebih dari 1% ya kalau dipersenkan ya. Saya kurang lupa detailnya angkanya berapa. Ini menurut provinsi angkanya cukup besar juga ya. Kok ternyata tikusnya banyak gitu loh di wilayah di rumahnya dekat almarhum itu. Kami kemarin juga diajari bagaimana cara membuat perangkap tikus yang efektif ya Pak ya. Sampai ketemu 7 ya lumayan banyak ya Pak ya. Itu diajari kemarin dengan ini ternyata Pak yang cukup efektif. Dengan kelapa bakar. Ya betul. Jadi kelapa. Pas ngerti kan? Oh iya, saya baru tahu loh Pak. Karena selama ini ngurusinya pasien aja, jadi kayak yang seperti itu baru tahu. Ternyata Pak Lurah lebih tahu. Soalnya dulu di kecil saya di rumah ada tikus. Nah, mbah itu kalau bikin perangkap tikus ya perangkap yang besi itu, umpannya itu kelapa yang dibakar. Dan efektif juga ya Pak ya ternyata ya. Jadi dari 50 itu keesokan harinya kita panen ya Pak ya, dapat 7 itu. Kemudian kita juga ada OJT, langsung bagaimana pembedahan tikus. Langsung diajari gimana bedahnya sampai keambil ginjalnya. Nah ginjalnya dikirim di lab. Terus hasilnya? Pengirimannya di Lawang. 7 itu dibelah semua? Betul. Terus? Ternyata hasilnya yang dibendo alhamdulillah semuanya negatif. Negatif loh. Ya terus kondi. Terus ada laporan lagi Pak. Saat kita pelacakan itu jadi teman beli ini almarhum ini kerja di Serengat. Iya. Di Serengat itu adalah di sebuah taman penjual bunga. Bukan taman, penjual bunga yang sebelahnya adalah tempat rosokan. Kalau nggak salah di desa Jatilengger. Anak tracingnya barang ya, semacam tracing. Iya. Seperti COVID juga ya Pak ya. Tracing tikus saya. Iya. Soalnya gini Pak, sekali tikus itu membawa bakteri Leptospira, itu dia akan membawa terus sampai seumur hidupnya. Jadi memang harus dicari sampai benar-benar ketemu dan dimusnahkan. Dan tikusnya sendiri nggak bergejala ya? Iya, asimptomatis tikusnya itu. Kecuali kalau bergejala mungkin ya meninggal mungkin ya Pak ya. Mati. Berarti ya berkembang biak ya pisan ya. Iya.
Begitu. Kemudian Di sana di Serengat juga ditangkapi juga tikusnya. betul, dipasang perangkap ketemu 13. Tambah Dari akeh. 13 itu 7 positif loh Pak. 7. Jadi beberapa rekan kerja dari almarhum juga ada keluhan, demam, kemudian nyeri-nyeri otot, tapi nggak sampai kuning seperti almarhum. Nah, dari yang ada keluhan itu juga sudah ditindaklanjuti, tapi ada 1 orang yang menolak untuk diobati. Diobati. Dites semua itu? Dites semua. Di RDT tadi? Enggak. Kalau ini kebetulan kasusnya di kabupaten ya Pak ya. Jadi untuk update-nya wilayah kabupaten. Seperti apa nggih, kita sudah operkan ke wilayah kabupaten juga. Untuk tindak lanjut dari pasiennya. Untuk yang di wilayah kita, 1 rumah dengan almarhum itu istri dan anak-anak juga orang tua sudah kami ambil sampel darahnya dan urin. Dari yang kami tes, alhamdulillah semuanya juga negatif. Negatif. Iya. Loh, penularannya itu apa bisa dari manusia ke manusia toh? Sejauh ini belum bisa. Belum bisa ya? Iya. Karena untuk kebetulan gimana ya Pak ya? Kalau tikus itu kan memang kencingnya sembarangan ya Pak ya. Tapi kalau untuk manusia insya Allah ya sudah ada jamban. Iya. Ya, tapi kan ada, maaf ya. Ada kemungkinan juga ya. Kan ya. Hubungan suami istri kan ada juga. Kalau itu tidak bisa ditularkan lewat itu. Jadi memang murni melalui air kencing yang tercampur dengan makanan bisa, kemudian melalui media tanah itu tadi ya Pak ya. Kemudian air yang terkontaminasi dan melalui 4, makanan, tanah, kemudian air yang terkontaminasi dan terakhir adalah droplet dari cairan yang terkontaminasi. Misalkan kayak ada percikan, nah seperti itu juga bisa. Kebetulan mungkin masuk dekat mata, dikucek-kucek sisaan ya itu bisa ketularan Pak. Oh gitu. Nah, terus kalau tikus terus kencing di tanah, itu bakterinya itu berapa lama bertahan di medianya? Dia bisa bertahan itu asalkan kondisinya lembab. Betul. Kalau terpapar sinar matahari enggak ya? Enggak, betul. Jadi kalau misalkan di sawah gitu insya Allah juga aman. Karena kan langsung terpapar sinar matahari. Tikus banyak di sawah juga. Ora oleh koceh sembarangan ya. Tapi ya ada beberapa pekerjaan yang memang Pak nggih. Oh resiko ya. Seperti mungkin dokter hewan, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Tapi jarang juga ya tikus diperiksakan ke dokter hewan gitu, jarang ya Pak ya. Jarang juga. Ya, enggak, maksud saya gini. Ini kan sementara yang dicurigai tikus. Maksudnya apa enggak penyakit ini bisa ke hewan peliharaan lainnya apa enggak? Soalnya kan banyak yang melihara hewan seperti kucing, sapi. Betul, Pak. Terus kalau dari teori sih bisa. Burung, kuda, sapi itu bisa. Dan itu juga bisa kalau misalkan terkontaminasi ya Pak ya, menularkan ke manusia itu juga bisa. Nah, tapi saya juga karena saya dokter manusia ya Pak ya, tahu nanti efeknya ke hewan seperti apa. Apakah begitu kena langsung nyerang ginjal kemudian meninggal hewannya atau gimana, saya juga kurang tahu. Jadi sejauh ini yang kami tahu yang bisa menjadi agen penularan itu hanyalah tikus. Ya. Tikus itu sehat-sehat saja. Asimptomatis ya, tanpa gejala. Misal ketika menjangkit ke hewan peliharaan, itu kan mungkin divaksin juga ya kayaknya ya. Ada vaksin obi? Saya kok untuk ini belum ya. Bukan ranah saya juga, jadi belum bisa menjelaskan Pak. Dokter hewan ya, betul. Nah, sejauh ini bila terinfeksi itu tadi untuk pengendalian penyakit, harapannya tikus itu dimusnahkan di rumah. Ya, okay. Tapi kalau untuk vaksin, artinya tikus-tikus mungkin yang ditemukan kemudian divaksin, kami kok belum pernah. Ya enggak mungkin. Kadang-kadang tikus saja kita ini ya Pak ya, kilo. Hamster. Kan pengerat jenis pengerat. Oh iya. Hamster mungkin kan bisa diberikan vaksin seperti itu, mungkin bisa. Orang pelihara hamster gitu ya. Kan sejenis ya. Tikus, tapi ya tikus ya salah satu rantai ekosistem aja, rantai makanan ya selalu ada. Betul. Ya. Gitu. Tapi enggak semua tikus membawa bakteri itu. Betul. Tapi sebagai antisipasi. Antisipasi pencegahan ini yang pengen kita sampaikan ke masyarakat juga
karena sampai sejauh ini belum ada yang namanya profilaksis untuk mencegah leptospirosis. Profilaksis itu artinya obat yang diminum sebagai pencegahan. Itu Belum ada obatnya. Belum ada. Walaupun tergolong penyakit yang sangat menular ya Pak ya, dari tikus itu tadi. Karena sering-sering kita menemui pasien baru itu juga dari sekitar yang kena leptospirosis. Oh gitu. Tapi kan penularannya bukan dari manusia, human ke human bukan ya? Tapi kan ya gini Pak, tikus yang menularkan juga kita nggak pasti ya yang mana sih tikusnya juga apa ya istilahnya yang kita tangkap itu udah semua atau belum, itu kan juga masih jadi tanda tanya nggih. Yang kita musnahkan itu sudah cukup atau belum. Nah, oleh karena itu dan sampai saat ini belum ada profilaksis seperti pada penyakit difteri maupun pada penyakit yang lain. Oleh karena itu perlu sekali kita meningkatkan yang namanya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kita sudah tahu nggih tadi penularannya lewat apa saja, yaitu yang pertama lewat media tanah, air. Artinya berarti kita misalkan perlu aktivitas di daerah yang seperti itu yang lembab, kita berarti pakai alas kaki. Terus terutama kalau kita punya luka ya Pak ya di kaki ya, punya gatal-gatal atau kaki pecah-pecah itu bisa loh Pak menular butuh air situ. ya? Ya, itu bisa menular lewat situ. Kemudian selain itu tadi juga melalui makanan juga bisa. Artinya berarti kalau di rumah ada tikus, ya kita nggak seuzon sama tikusnya ya Pak ya. Tapi kita menjaga diri, kalau bisa makanan kita lindungi sebaik mungkin. Pakai tutup makanan yang anti tikus. Kan ada ya Pak ya. Di pasaran tutup makan yang kuat. Betul. Atau disimpan di lemari yang aman dari tikus. Kemudian selain dari itu kita juga perlu misalkan mau makan pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Selain dari urin, dari kotorannya itu juga bisa ya? Setahu saya urin itu Pak. Urin saja? Iya. Biasanya yang banyak kotoran tikus yang di... Betul. Oh gitu. Ya memang betulnya ya di rumah itu ya tidak ada tikus. Kalau ada tikus harus segera musnahkan. Ditangkap atau diusir di tempat lain, tetangga misalnya. Tapi ya cukup sulit ya Pak ya itu tadi tantangannya. Aja nih. Kadang-kadang rumah kita bersih tapi tetangga ada, akhirnya migrasi ke rumah yang bersih. Biasanya seperti itu, kiriman dari bukan tetangga, ya tetangga kiriman tetangga ya enggak ada. Oh gitu ya, terima kasih sekali. Mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu sebenarnya. Saya pun juga belum tahu leptospirosis itu seperti apa. Jangan-jangan banyak orang yang kena tapi tidak tahu. Itu yang bahaya. Tapi antara gejala ringan terus sampai ke berat ini, maksud saya yang sudah pasti kena leptospirosis itu apa ya? Ujung-ujungnya nanti pasti ke gejala berat. Sebenarnya buatan juga Pak, tapi tergantung daya tahan tubuh masing-masing orang. Kebetulan yang tadi pasiennya ini ya ada penyerta COVID, jadi memang daya tahan tubuhnya beda. Itu, tapi apabila tidak segera ditemukan dan diobati, yang gejala ringan pun itu bisa Pak menjadi gejala berat. Tapi kan obatnya obat apa? Biasa saja ya obatnya ya? Antibiotik. Cuma kalau memang ada doksisiklin seperti yang saya sampaikan tadi, yang lini pertama itu memang sebaiknya menggunakan doksisiklin. Oh gitu. Ya. Dijual di apotek enggak itu? Setahu saya mungkin ada juga Pak, tapi sebaiknya periksa dulu untuk memastikan bahwa itu benar-benar leptospirosis. Jangan-jangan cuma flu biasa. Ya. Terus nanti begitu saya infokan seperti ini, khawatirnya masyarakat jadi terlalu waspada. Akhirnya begitu demam langsung minum amoxicillin 7 hari ya, jangan juga. Enggak. Insya Allah setelah kasus ini nanti kami juga akan dapat drop-dropan RDT itu tadi Pak. RDT. Iya. Yang tes kayak antigen itu ya? Iya betul. Langsung keluar hasilnya. Iya betul. Oh alhamdulillah. Juga enggak usah ini nggih. Seperti COVID dulu, masyarakat inisiatif beli sendiri, kayaknya enggak perlu. Enggak. Di puskesmas saja itu pemeriksaan juga gratis. Dan itu pun ya kita enggak boleh panik sebenarnya. Jangan panik tapi tetap waspada. Antisipasi lah. Yang namanya penularan lewat hewan. Seperti tikus juga banyak di mana-mana. Di rumah juga ada, di kebun, di sawah ya banyak.
Dan penularan pun tidak langsung dikencingi tikus, bahkan medianya itu air terus tanah. Nah, kan kita tidak tahu itu tadi dikencingi tikus apa enggak. Ya betul tadi PHBS tadi. Nah, alhamdulillah. Jadi walaupun istilahnya COVID ini sudah mulai berkurang, tapi ya harapannya tetap PHBS tetap berjalan gitu. Dari dulu kalau PHBS sebetulnya. Seharusnya PHBS dari dulu. Terus ini pesan Bu Dokter untuk masyarakat ya terkait leptospirosis ini. Jadi memang ini bukan penyakit yang baru, tapi penyakit yang sudah ada dan juga tidak bisa diremehkan ya Pak ya. Jadi walaupun kadang-kadang yang muncul gejala ringan, tapi juga apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan berlarut-larut, itu juga bisa menjadi gejala berat yang dapat mengancam nyawa. Jadi harapannya apabila ada gejala yang seperti saya sebutkan tadi, dimohon untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ada puskesmas, ada juga di dokter praktek pribadi juga bisa, agar harapannya dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti kasus yang kami sampaikan tadi, itu sebenarnya apabila ditemukan pada saat-saat awal dan mendapatkan penanganan yang tepat, tidak sampai menunjukkan gejala berat, itu masih bisa tertolong. Kalau sudah gejala berat, 5-30% itu bisa menyebabkan kematian. Juga yang kedua, harapannya masyarakat PHBS-nya tetap berjalan. Jadi selain kita melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga, tikus tidak bisa diremehkan. Mungkin itu saja Pak. Alhamdulillah. Betul sih, PHBS nomor 1. Nanti materi kesehatan pasti menyinggungnya PHBS terus. Betul. Bisa cegah. Terus gini, dokter, ketika apa itu namanya, kita terjangkit ya, istilahnya podorarwe lah. Terus kena gejala awal, sebaiknya yang diminum ya obat-obat flu biasa atau penanganan awal pribadi? Kalau penanganan awal pribadi, saya kira boleh misalkan ya ketika hari ini mungkin mengalami keluhan batuk pilek, itu minum obat-obatan biasa, sesuai gejala boleh. Tapi apabila 3 hari tidak ada perubahan, mohon untuk segera ke vaskes. Nah, terutama kalau misalkan demam disertai dengan gejala kuning ya, itu harapannya langsung ke vaskes, di tes RDT tadi. Ya, itu Pak. Alhamdulillah. Untuk tes RDT pun sebenarnya tidak bisa dilakukan di awal-awal gejala, mungkin bisa efektif itu demam hari ke-4, 5 itu baru bisa benar-benar keluar hasilnya. Gitu. Masih gratis ya itu ya? Apa bayar? Kalau program insya Allah gratis Pak. Gratis RDT. Soalnya mengingat tak delok mau kayak kok puskesmas orang duwe RDT ini. Belum punya. Drop-dropan. Alhamdulillah sedikit informasi untuk masyarakat tentang penyakit leptospirosis ini. Jadi kan masyarakat juga tidak akan terlalu panik kalau sudah tahu gejalanya, terus penyebabnya, cara menanganinya, ya alhamdulillah sudah tercerahkan. Dan terima kasih Bu Dokter Vita tidak lali aku. Bu Vita. Alhamdulillah. Tugas di puskesmas Banjar gitu loh. Betul, prakteknya di sana ya? Iya, betul. Kalau di rumah? Kebetulan saya prakteknya hanya di puskesmas saja. Puskesmas. Rumahnya di Ludoyo, asli Ludoyo. Asli Ludoyo. Oh ya, jauh berarti dari sini. Ya, alhamdulillah, enggak apa-apa, namanya tugas. Terima kasih dokter. Nanti lain waktu kita sambung lagi dengan materi yang selanjutnya. Pokoknya tiap Selasa itu saya khususkan untuk kesehatan, terus topiknya kesehatan biar masyarakat itu bisa belajar, ada sedikit informasi dari pihak terkait. Kalau kita kan ya pasti menggandengnya puskesmas Banjar gitu. Matur nuwun. Sekian untuk bincang kita kali ini. Sampai jumpa lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.